Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh apa yang ada di hidup kita pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu pagi hari ini. Pagi hari Yesus, kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari Kau kuduskan setiap kami ya Bapa, agar kami layak Tuhan untuk memuji menjamah nama-Mu ya Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menikmati Tuhan hadirat Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jalannya ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba
muliakan. Merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersepakat bersatu hati Tuhan untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sama-sama memuji Tuhan lebih dalam lagi, katakan amin. Haleluya. Tuhan baik, amin. Kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kasih setiamu di dalam cabang-Mu, Engkau di dalam hidupku, Engkau keramatan, Engkau keramatan, Engkau baik Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat di dalam cabang-Mu, Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik keramatan, Engkau baik keramatan, Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua jempol kita, nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik.
Sekali lagi, angkat kedua jempol kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat sekali lagi. Teramat baik, teramat. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Sekalipun banyak permasalahan, problema di dalam hidup kami ya Tuhan, kadang kami putus asa, kadang kami merasa kami sendiri tidak ada yang menolong kami. Tapi kami menjadi manusia pribadi yang beruntung karena kami punya Allah, Yesus, yang sanggup memberi jawaban di setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik terhadap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, haleluya, hadapi persoalan. terima kasih. Yesus ada di sana dan memberiku Pahit yang ternyata dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. panggil nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saudara, jangan pernah hilang harapan, karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang punya kuasa untuk menolong kita. Setiap persoalan kita, Dia sanggup. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana Amin, amin.
kasih Kristus, Ibu Lili Sofia berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Padamu pada pagi hari ini dengan berbagai persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan, dan kami percaya selepas kami dari tempat ini Engkau memberikan damai sukacita, kasih setiamu selalu meliputi kami ya Bapakku. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini telah Engkau persiapkan melalui hamba-Mu yang telah Engkau berikan. Oleh karenanya pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan Haleluya, dan damai sukacita melalui taburan-taburan firman pagi hari ini Tuhan, baik itu terkurang Tuhan ataupun itu karena nasihat-nasihat yang Engkau berikan Tuhan. haleluya, haleluya. Selalu baik bagi kehidupan kami ya Bapak. Oleh karenanya kami persiapkan hati kami ya Bapak untuk menyambut firman-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada hal-hal yang mengganggu caranya firman-Mu Tuhan, bersehati kami tengging hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami, Kau sucikan telinga kami Tuhan, Kau persiapkan hati kami, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan kita kepastian di situasi, keadaan, waktu-waktu dan masa yang tidak ada kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan di situasi dan keadaan sepertinya kita tidak lagi punya pengharapan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini akan menjelaskan kepada kita kenapa di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kepastian. Saudara-saudara, hari Jumat tanggal 18 November, Parepare, Sulawesi Selatan dilanda banjir bandang. Dan di dalam video itu saya melihat bahwa ada begitu banyak rumah yang tenggelam, mobil-mobil yang terendam, hanyut, bocor, dan kita perhatikan di situ akhirnya ada harta-harta berharga yang jadi tidak berharga.
Dan tahun-tahun atau hari-hari terakhir yang kita jalani ini, ada begitu banyak musibah-musibah yang terjadi yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan harta, nyawa, saudara, orang tua, kehilangan anak karena peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dipikirkan dan diharapkan terjadi. Di situasi yang seperti inilah diharapkan tampilnya orang-orang yang memiliki kepedulian, prihatin, empati. Ya. Ada dua kata yang kita perlu lihat dulu pengertiannya, empati dan simpati. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda, walaupun memberikan sebuah pemahaman terhadap satu peristiwa, terhadap sebuah objek, apakah itu manusia. Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain dan berusaha mencoba untuk masuk, ikut ambil bagian, menanggung persoalan yang sedang dihadapi. Itu empati. Sedangkan simpati itu merasa kasihan, tetapi tidak ada kepedulian, hanya kasihan aja, mesake, hanya sampai di situ aja. Itu simpati. Tidak ada action, tidak ada tindakan. Dan simpati itu bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting punya rasa rasa, apalagi orang yang gampang tersentuh. Tetapi empati tidak semua orang bisa lakukan. Karena itu memerlukan keterbukaan, kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu, termasuk berkorban. Ya. Ayat yang kita baca pagi hari ini di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Coba kita lihat itu ayat. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Ya, 2, 3. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ayat ini sering dikenal, diberikan judul bahwa ayat ini merupakan panggilan, undangan Tuhan Yesus, undangan yang sangat manis, yang sangat baik kepada orang-orang yang sedang merasa berat bebannya, orang-orang yang lelah menghadapi persoalan-persoalan hidup. Ayat ini menjadi ayat penghiburan, karena di dalamnya ada sebuah kesempatan untuk kita dapat mengalami pertolongan, sehingga dikatakan dari perasaan lelah, orang-orang yang bertanggung berat ini akan mengalami kelegaan. Ya, saudara-saudara, coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Marilah kepadaku. Siapa yang dipanggil? Semua yang letih lesu dan berbeban
berat, tanpa terkecuali semua, ya. Dan kalau panggilan ini, undangan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada masa-masa pelayanan Tuhan Yesus, ini Tuhan tidak sedang berkata kepada kelompok orang yang tidak sedang menghadapi masalah, ya. Karena kalau orang-orang yang sedang ada mendengarkan pelayanan Tuhan Yesus tidak mengalami persoalan, lelah dan berbeban berat, ucapan Tuhan itu mereka bilang, apa tuh aku radong, ya, karena mereka tidak alami. Tetapi kalau hal ini diucapkan oleh Tuhan, artinya bahwa orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus waktu itu sedang kondisinya letih lesu, berbeban berat. Dan artinya juga saudara-saudara, karena saya mau katakan bahwa ayat ini tetap up to date, dari zaman Yesus sampai sekarang tetap berlaku. Karena apa? Kondisi letih lesu, berbeban berat itu juga menjadi pengalaman kita hari ini, ya. Kita semua menghadapi kenyataan-kenyataan, pergumulan-pergumulan yang berat. Tadi kita baru nyanyikan pujian apa? Kenyataan dan tak mampu bertahan. Ini bukan sekedar lagu, ini bukan sekedar syair, tapi ini pengalaman yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang yang gak mampu bertahan, ya, lelah menghadapi situasi keadaan, beban hidup yang terlalu berat yang dialami saudara-saudara. Lelah, saudara-saudara, dua hal ini katakan lelah, lesu. Lelah secara fisik dan lelah secara mental. Kalau saudara lelah secara fisik oleh karena aktivitas saudara yang terlalu banyak berlebihan, waktu saudara betul tidak kuat lagi, obatnya apa? Ngundang tukang pijet, dipijet, lalu kemudian bisa rest enak lagi, ya, rasanya nyaman. Tapi kalau lesu, lelah secara mental, ini yang terjadi adalah orang putus asa, tidak bergairah, patah semangat, bahkan sampai pada depresi. Ini orang-orang yang lelah secara mental. Dan apa yang saya katakan ini kan bukan hal yang baru, bukan di awang-awang. Ini banyak terjadi hari-hari ini. Orang yang kehilangan pekerjaan, mentalnya jadi lelah menghadapi situasi. Orang yang sedang mengalami terkena perampingan di perusahaan, ada perusahaan sejenis gitu yang harus merumahkan karyawannya, ya. Karyawannya berapa itu sih? 7.000 ya? Ya sih, 7.000 harus merumahkan karyawan dirumahkan. Itu akhirnya dirumahkan itu lumayan enak, artinya ditunggu kayak omah ya toh,
Ini ndak disuruh berhenti kerja, kowe nang omah wae. Kenapa? Karena perusahaan berusaha untuk mengurangi beban. Sebab kalau ini dipertahankan, tidak imbang antara tenaga kerja dan hasil yang dicapai dalam pekerjaan itu. Akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan para owner, tetapi berdampak kepada para karyawan. Iya, kalau orang karyawannya ini cukup kreatif, dia lalu buka usaha apa adanya, memulai usaha kecil-kecilan karena dia punya pengharapan. Ya, ada orang saudara yang karena dirumahkan dia memulai, justru dia berhasil dalam usaha sendiri. Tergantung bagaimana motivasinya. Nah, kalau mentalnya terpuruk, ya sudah habis. Tapi kalau mentalnya kuat, pengalaman yang dialami termasuk korban perampingan itu memicu dia untuk mengembangkan keterampilan dan potensi diri, sehingga dia jadi orang-orang yang sukses secara mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi satu, lelah lesu. Yang kedua, berbeban berat. Kalau saya perhatikan di dalam terjemahan King James, berbeban berat ini dia memakai kata yang kalau diterjemahkan dirundung derita. Ya. Dirundung derita artinya yang sedang diusik penderitaan, ditimpa penderitaan, diganggu penderitaan. Ya, penderitaannya kembali. Ini masalah batin, masalah hati. Beban yang terlalu berat, ya, menimpa dirinya. Dia dirundung penderitaan, bahkan penderitaan yang mungkin kadang-kadang tidak mampu lagi diatasi. Tetapi berita baiknya, Tuhan Yesus berkata, hai kamu yang lesu, yang letih lesu, yang bebanmu berat hari ini, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku, datanglah. Jangan pikul sendiri, jangan kamu tanggung sendiri, kamu nggak mampu. Datanglah, dia katakan. Mazmur 37 ayat yang kelima, coba dibuka itu. Serahkanlah apa? Hidupmu ini termasuk pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, pergumulanmu. Serahkan apa dikatakan? Kepada Tuhan. Ini kan senafas dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi ayat ini tidak berhenti di sana. Dikatakan apa? Dan percayalah kepadanya. Daud ketika mengutarakan ini, saudara, ini pengalaman hidup yang dialami. Daud bukan berarti orang yang tidak punya persoalan. Dia banyak persoalan, termasuk dalam rumah tangga. Sebagai raja dia punya masalah. Sebelum jadi raja dia punya masalah.
Setelah dia jadi raja punya masalah, bahkan dikudeta oleh anaknya sendiri. Tapi Daud berkata apa? Serahkanlah hidupmu, termasuk persoalanmu, kepada Tuhan. Tapi sekali lagi tidak berhenti di sana. Ayat ini berkata apa? Dan percayalah kepadanya. Kadang-kadang kita gagal sampai di sini, bahwa kita datang menyerahkan persoalan kita ketika kita hadapi pergumulan masalah, kita datang, kita berdoa. Itu kan datang menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin tidak cukup berdoa, kita berpuasa berhari-hari, mendoakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak kunjung terjadi persoalan, tidak terkunjung terjadi jawaban. Di mana kegagalannya? Menyerahkan sudah. Kegagalannya ada pada kalimat berikutnya, dan percayalah kepadanya. Ini loh kegagalan, tidak cukup menyerahkan, tapi harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Saya ingin umpamakan begini. Seorang yang sedang membutuhkan bantuan kepada orang lain, lalu dia datang ke rumah orang yang dianggap mampu menolong dia. Ketika sampai di depan pintu, tentunya ada bahasa yang seringkali dipakai untuk memberi kode kepada yang mempunyai rumah bahwa dia ada orang di depan pintu. Bahasanya apa? Kadang-kadang apa? Mengetuk pintu, dok 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 dok, atau memberi salam, permisi, assalamualaikum. Beberapa kali ketuk tidak muncul. Nah, bukan berarti yang punya rumah tidak dengar, tapi barangkali dia sedang ada di belakang, ada urusan privat, saudara. Kan kudu dirampungkan dulu, selesaikan dulu. Masa dengar ketukan belum selesai urusan privat ini langsung menjumpai orang? Kan tunggu kan, begitu. Setelah selesai urusan pribadinya, keluar, wong yang ketuk tadi sudah pergi. Gak sabaran, ini termasuk gak percaya sebenarnya. Nah, kita itu kan sebenarnya seperti begitu. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kadang-kadang kita sampai kepada titik jenuh, lalu berhenti berdoa minta pertolongan, betul? Nah, kenapa kita sampai berhenti? Karena kita mencoba meletakkan waktu jawaban Tuhan bukan pada waktunya Allah, tetapi waktunya kita. Mana yang betul? Minta jawaban Tuhan sesuai dengan waktunya kita atau sesuai dengan waktunya Tuhan? Kira-kira mana yang betul? Sesuai waktunya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita, selalu tepat waktu. Cuma kita kadang-kadang kan kita mematok waktunya kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya gampang lelah dalam berdoa. Pertolongan baru mau datang, kita sudah lempret iman kita. Tapi dikatakan serahkan dan percaya. Percaya itu termasuk sabar menantikan jawaban Tuhan. Karena kalau jawaban sesuai dengan waktu kita, belum tentu pertolongan jadi berkat. Orang terlilit dalam persoalan, pergumulan,
Saya baca sebuah kesaksian begini, mendengarkan kesaksian. Kenapa orang ini masuk Kristen? Karena dia mengalami apa yang namanya terlilit hutang. Sampai dia sendiri sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Lalu ketika dia bertemu dengan temannya ini berkata begini, bahwa kamu itu berserah pada Tuhan, ya. Dia perkenalkan Yesus. Kalau kamu percaya dan berserah, Tuhan pasti tolong. Dan orang ini akhirnya dia berdoa secara sederhana, kalau memang engkau bisa menolong saya akan masuk Kristen, dia katakan. Saudara tahu ketika dia mengambil keputusan, begitu cepat Tuhan membuka sehingga dia dapat menyelesaikan persoalannya. Itu pertolongan yang jadi berkat. Tetapi kalau kita sekali lagi mematok waktu kita, Tuhan aku maunya sekian, dijawab. Tuhan bisa jawab enggak? Bisa. Ya. Tapi belum tentu jadi berkat. Begitu diberkati, hutang rampung, punya bojo lagi. Jadi berkat enggak itu? Ini jadi berkat. Ya kan? Lalu ayat ini berkata apa? Dan ia akan bertindak. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ia akan menolongmu. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan akan menolong dia? Hari ini imanmu yakin tentang pertolongan Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Lalu kembali kepada Matius pasal 11 ayat 29 tadi dikatakan apa dalam panggilan itu? Ayat 11 Matius 11 ayat 28. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam King James dikatakan apa? I will give you rest. Saya akan memberimu istirahat. Kalau saudara ke mana? Ke Soropadan tentunya ya. Kuburan orang-orang Kristen di sana ditulis apa? Rest in peace. Kenapa dikatakan rest? Istirahat, guys, orang ngerti opo-opo, ya kan? Di sebelahnya mau gegeran dia tidak tahu, nggak ada pengaruh. Dan Tuhan berkata begitu, I will give you rest. Aku akan memberimu istirahat. Artinya apa saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan menyerahkan persoalan hidup kita, maka masalah hidup yang terjadi berat sekalipun, tapi itu tidak akan memberi pengaruh pada sukacitamu, pada semangatmu, pada pengharapanmu. Ada ketenangan, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, karena itu jangan kemana-mana kalau saudara hadapi persoalan. Kita terbiasa minta bantuan orang, tidak salah, tapi tidak selamanya orang bisa menolong saudara. Tidak selamanya. Tapi kalau kita datang minta pertolongan Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti datang, asalkan kita percaya kepada Dia. Amin.
pertolongan Tuhan menyelesaikan persoalan. Pertolongan sesama bisa jadi menambah persoalan atas persoalan. Kalau wes tak tolong kamu, butuh piro sih? Sekian, wes tak kei, bunganya sekian. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi kalau saudara minta pertolongan Tuhan, Tuhan pernah hitung bunga enggak? Halo? Tuhan pernah hitung bunga enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Saudara-saudara, Tuhan hanya tahu bahwa saudara saya adalah orang-orang yang perlu ditolong. Masalah kita yang harus diselesaikan. Tadi ngomong-ngomong sama Pak Anton, saya tanya begini, Pak Anton, kaki-kaki mobil di mana ya? Karena kijangnya kan bunyi klek 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 klek. Oh situ, depan merah putih itu bagus, tapi jangan suruh dia beli onderdilnya. Ya, supaya Pak Anton bilang kalau enggak dirampungkan tambah parah loh. Sama dengan persoalan kita sebenarnya. Kalau tidak diselesaikan tambah parah, betul? Makanya datang kepada Tuhan. Kan kepada Tuhan. Itu mobil kijang dari Kiseni itu. Tak openi betul saudara kasih. Kemarin sempat turun lagi mesinnya karena apa namanya? Kalau mobil bensin itu kan ada apa? Ada klepnya ya. Ini diesel tidak ada. Mangkuan lalu ada lempengan begini. Itu klepnya rupanya. Lalu ininya yang kena dengan roken as. Itu kan sempat pecah. Yang pertama saya tanya montir, kok pecah nak? Harus dua toh Pak? Oh iya. Tapi begitu diganti saudara tahu, naik kaponan itu gigi 5 tenaganya turah. diganti 4 itu lempengannya, tenaganya turah. Saya bilang sama Ibu Gembala, iya sikile, saya tunggu duitnya dulu ya. Cuma kalau sudah itu enak sudah. Matur nuwun Cik. Itu banyak menolong mobil itu. Haleluya. Tuhan berkati yang pasti. Nah, kita sampai kepada sebuah pertanyaan. Kenapa Tuhan berkata, marilah kepadaku? Saudara, kalau memberikan kesempatan kepada orang untuk berharap kepada saudara, mengatasi persoalannya, kalau tidak ada yang diandalkan dalam hidup, kita nggak akan berani. Betul? Pasti ada yang kita andalkan, sehingga ketika kita meminta orang datang kepada kita, kita bisa untuk melakukannya. Nah, mari kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan marilah kepadaku. Yang pertama, coba dibuka Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Ayat 35 dulu. Mundur satu ayat. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Wah, ini hebat ini. Ini kalau saya bicara di tengah hamba Tuhan ini, kita perlu belajar dari pelayanan Tuhan Yesus. Gak pilih tempat, kota dan desa. Tanggal 9 nanti saya dan Ibu Gembala dan Saudara Enghan akan ikut. Akan ke Banjarmasin untuk pelayanan sampai tanggal 18, 19 pulang. Nah, tanggal 9 itu turun di Banjarmasin, langsung dijemput Yonatan dan
Malamnya kita ibadah Natal, layani Natal di tempatnya Nahum Bako. Ya, saudara-saudara tentunya ingat ya. Dulu pengerja kita di sini itu namanya Nahum. Ya, dia sekarang ada di Kalimantan. Dulu dia pilih-pilih, maunya di kota. Akhirnya dia ke Kalimantan juga. Saya suruh Kalimantan, dia bilang, "Nggak om, saya mau ke Jakarta." Ya, ke sana saya bilang. Akhirnya dia ke Kalimantan juga akhirnya. Ya. Lalu dikatakan apa Tuhan Yesus? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta apa? Coba. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini orang-orang yang lelah ini. Orang-orang yang berbeban berat. Ini yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-36, coba. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara perhatikan, ini yang namanya empati. Melihat orang banyak yang lelah dan berbeban berat, banyak orang yang bisa kasihan, tapi hanya sedikit orang yang tergerak hati untuk menolong. Tapi Yesus dikatakan apa? Karena dia punya empati, tergerak hati menolong berdasarkan belas kasihan. Artinya apa? Tuhan Yesus menolong orang-orang yang lelah dan berbeban berat. Karena apa? Dia panggil mereka dan mau menolong karena dia punya kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba tolong dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bagian terakhir dari ayat itu, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jelas ya, barang siapa tidak mengasihi. Jadi kalau kita bilang kita kenal Allah tapi kita tidak mau mengasihi, sebenarnya kita tidak mengasihi Allah. Ya. Sebab dikatakan apa? Allah adalah kasih. Jadi orang yang mengasihi Allah, dia harus bisa mengasihi orang, sebab Allah itu Allah yang mengasihi. Jadi di dalam diri kita pun harus ada kasih. Nah, kasih kita ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Tapi dalam Tuhan tidak, saudara. Kenapa? Karena kasih adalah sifat ilahi yang melekat pada dirinya. Kasih kita kan kadang-kadang enggak, kan? Tergantung situasi, keadaan, siapa orangnya. Nah, ini ayah saya bisa kasih ini itu, oh enggak, oh dia sama saya enggak, aduh. Kalau Tuhan enggak. Kasih adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Dan karena itu dia undang semua orang tanpa terkecuali, tanpa melihat suku, tanpa melihat latar belakang ekonomi, tanpa melihat apa semua. Tidak ada dasar selain daripada apa namanya persoalan yang mereka punyai. Datang, Allah pasti menolong karena dia adalah Allah yang mengasihi. Iya. Dia bertindak berdasarkan kasih. Ini yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Tuhan Yesus memanggil orang-orang banyak? Jaminan apa sebagai harapan? Matius pasal 11 ayat 37, coba dibuka. Matius 11 ayat 27. 27, sorry. Makanya tidak keluar. Wong Matius 11 itu ayatnya cuma sampai 30. Ayat 27. Semua telah diserahkan
kepadaku oleh Bapakku. Kata diserahkan ini dalam bahasa Inggris dipakai kata apa? Coba Bu Lili, ada enggak terjemahan King James itu? Bisa keluar? Tidak bisa. Delivered ini termasuk pesan, kalau pesanan kita terkirim. Artinya pesanan kita, saya pesan sesuatu misalnya kepada Pak Andre, barang itu ada kepada Pak Andre, terkirim ke saya, barang itu sudah ada pada saya. Dan dikatakan di sini bahwa segala sesuatu sudah diberikan kepada Yesus, sudah ada pada Tuhan, pada Yesus. Artinya apa? Kenapa Tuhan Yesus berkata marilah kepadaku? Karena dia punya kapasitas yang sudah diberikan oleh Allah, kemampuan untuk menolong. Amin. Amin. Dia punya kapasitas yang sudah diberikan oleh Bapa, kapasitas untuk menolong kita. Yang penting kita percaya kepadanya, maka pertolongan Tuhan pasti akan kita alami. Hari ini beban berat apa yang saudara alami? Mungkinkah saudara ada di dalam kebimbangan, keraguan, lesu, hilang harapan? Ada panggilan yang begitu luar biasa. Tuhan berkata marilah kepadaku. Dia sanggup menolong karena pada Tuhan ada mengasihi untuk menolong dan ada kapasitas untuk memberi pertolongan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Datang Tuhan.
dengan panggilan yang begitu lembut. Kalau engkau berlelah, engkau menanggung berat, datanglah kepadanya. Dengan iman katakan akan terhapus. Amin, haleluya. Oleh kuasa kasih-Mu, bersama kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidup. Oh, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang meninggi. Kuasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidup. Amin, haleluya, haleluya. Bagaikan raja sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidup. Ya Allah, amin, amin. Kami mau lebih dekat kepada-Mu. Ketika persoalan datang, Engkau pengharapan kami. Terbang bagaikan raja wali, mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih akan Roh-Mu mengangkatku. Sekali lagi dengan iman katakan Roh-Mu mengangkatku, mengangkatku terbang kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Hidup kami memang banyak persoalan, Bapak. Tapi kami punya keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau sanggup untuk menolong kami. Kami datang kepada Tuhan. Masalah yang datang, biar kiranya itu jadi bagi kami menjadi kekuatan untuk lebih dekat kepadamu. Untuk kami dapat mengalami berkat-berkat pertolongan Allah
yang luar biasa, dan pertolongan itu menjadikan hidup ini semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, biar kiranya jadi rema bagi kami semua, untuk kami itu terus hidup percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Pemeliharaan sempurna dari Allah turun atas hidup mereka. Keluar pintu masuk rumah, keluar dalam perjalanan mereka, Tuhan memimpin, jauhkan, hindarkan dari rugi, celaka, bara bahaya. Usaha mereka diberkati Tuhan. Mereka mampu untuk mengembangkan oleh pertolongan Tuhan. Studi mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, dan sebuah kami boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami mempermuliakan Engkau dan Engkau dipermuliakan di dalam kami. Mereka yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memimpin, menyertai, serta memberkati di hari-hari yang akan mendatang. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan hentar sertai, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kesempatan yang akan datang kembali kami berhimpun bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kedangkan tangan-Mu saudara, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pulanglah dan bawalah nikmat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, kelimpahan kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selamat.